Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Almanhardini dari kelas 3 PAIA dengan nomor NIM 22411040222. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS sumber belajar KI berbasis multimedia. Soal yang pertama itu urgensi sumber belajar KI berbasis multimedia bagi calon guru KI. Menurut saya pembelajaran KI berbasis multimedia ini sangat penting bagi calon guru KI karena kebanyakan guru KI itu masih memakai metode yang konvensional seperti metode ceramah, metode membaca, metode mendengar, dan juga metode hafalan yang bisa dibilang ini kurang efektif untuk belajar. Padahal jika seorang guru memakai metode yang tepat seperti memakai video, memakai animasi dan stimulasi, pasti akan memberi pengaruh yang besar dan bisa memanfaatkan multimedia yang sesuai. Karena sekarang ini kan teknologi informasi sudah semakin maju dan berkembang, jadi sekarang sudah banyak pilihan untuk guru menentukan multimedia apa yang cocok untuk materi dan tujuan pembelajarannya. Pemanfaatan multimedia ini juga pastikan akan memberi pengetahuan kepada peserta didik dan juga peserta didik tidak mudah bosan dan mempunyai antusias dalam belajar. Jika guru memakai multimedia itu bisa mencakup materi yang luas. Yang soal kedua itu tentang dasar teori psikologi yang berkaitan erat dengan urgensi multimedia pembelajaran. Jadi ada 3 teori. Yang satu teori behavioristik, karena teori ini itu menekankan pengaruh lingkungan kepada perilaku peserta didik. Jadi multimedia ini bisa digunakan sebagai stimulus untuk memperkuat respon dari peserta didik. Yang kedua itu teori kognitif, karena teori ini itu menekankan peserta didik untuk mencerna informasi ketika belajar. Jadi multimedia bisa memudahkan siswa mendapat informasi yang lebih efektif. Nah, yang ketiga itu teori konstruktivistik, karena teori ini menekankan peserta didik untuk membangun pengetahuan dengan pengalaman belajarnya. Nah, multimedia ini bisa dimanfaatkan agar memberi pengalaman belajar yang interaktif dan memungkinkan siswa agar bisa membangun pengetahuan mereka sendiri. Soal ketiga itu aplikasi pada Android yang bisa digunakan untuk sumber belajar KI serta keunggulan dan kelemahannya. Nah, yang satu itu ada Learn Quran Tajwid. Keunggulannya itu bisa membantu peserta didik untuk memahami dan belajar tajwid. Terus di aplikasi ini ada panduan lengkap tajwid, ada contoh bacaannya, latihan-latihan, penjelasan makhraj dan sifat hurufnya. Nah, ini tuh akan bermanfaat bagi siswa untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Kelemahannya mungkin karena aplikasi ini itu agak kuno dan visualnya kurang menarik, jadi siswa mungkin akan cepat bosan dan materinya itu ada yang kurang mendalam. Kemudian aplikasi yang kedua itu ada aplikasi Quizizz. Keunggulannya aplikasi ini itu sangat interaktif dan menyenangkan sehingga peserta didik tidak mudah bosan dan dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik. Kemudian aplikasi ini itu lebih fleksibel. Guru bisa membuat soal sesuai materi berupa pilihan ganda dan mengatur benar atau salahnya sehingga lebih cepat untuk dikoreksi. Di aplikasi ini juga ada hitung waktu, jadi siswa itu harus bersaing dalam menjawab soal yang menjawab benar dan menjawab paling cepat itu akan memiliki peluang yang besar untuk mendapat peringkat yang pertama.
lainnya mungkin karena ini itu adalah aplikasi pembelajaran KAI, jadi pada aplikasi ini belum menyediakan konten atau template soal yang sudah siap digunakan. Jadi guru itu harus membuat soal pertanyaan sesuai materi KAI sendiri. Kemudian mungkin akan sulit diterapkan pada peserta didik di kalangan SD dan SMP karena jenjang SD sampai SMP itu kan masih belum mengizinkan peserta didik untuk membawa HP. Jadi kemungkinan aplikasi ini hanya cocok untuk anak SMA dan juga tingkat universitas. Nah, yang ketiga itu ada aplikasi RU online. Karena keunggulannya itu mungkin aplikasi ini ada banyak fitur seperti ada Al-Quran, jadwal sholat, kalender hijriah, ada banyak informasi juga tentang keislaman seperti doa-doa, wiridan, zikir, sholawat, khotib, dan juga ada kalkulator zakat dan kalkulator waris yang bisa menjadi referensi untuk pembelajaran yang pastinya sudah sesuai dengan syariat. Lalu aplikasi ini juga lebih fleksibel dalam pemakaiannya karena aplikasi ini tuh bisa dibuka di mana saja dan kapan saja. Nah, kalau kekurangannya pasti kan aplikasi ini akan tergantung kepada internet. Terus juga akan kurang efektif untuk pembelajaran karena tidak ada interaksi antara guru dengan peserta didik. Nah, yang terakhir itu penggunaan aplikasi untuk pembelajaran KAI. Mungkin di sini saya lebih ke aplikasi krisis karena dengan mengikuti kemajuan teknologi, guru itu bisa memakai aplikasi ini untuk membuat kuis atau pertanyaan yang menarik karena pembelajaran KAI bisa dibilang kurang diminati siswa. Jadi sebagai guru kita itu harus kreatif, harus berupaya membuat pembelajaran yang menyenangkan. Lalu dengan pembelajaran KAI memakai aplikasi ini juga bisa untuk menguji materi dan hafalan peserta didik. Misalnya kita bisa membuat soal-soal yang berkaitan dengan Al-Quran, contohnya soal sambung ayat, melengkapi ayat supaya bisa lengkap, atau seperti soal yang mengurutkan ayat supaya menjadi urut. Lalu aplikasi ini tuh juga bisa untuk permainan supaya peserta didik itu tidak jenuh saat belajar. Nah, jadi pembelajaran kali ini lebih banyak teorinya kan, jadi guru bisa membuat tugas mandiri dalam bentuk tulis supaya